COVID-19 merupakan pandemi global, pertama kali dikenal di Wuhan, China. Saat ini masih merupakan masalah dunia. Angka kematiannya di dunia tinggi, termasuk di Indonesia. Sudah banyak sekali strategi yang telah dicoba untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Mulai dari melakukan protokol 5M, penggunaan berbagai macam obat, sampai pada pemberian vaksin massal. Sayangnya, pandemi belum juga berakhir. Pasien dengan COVID-19 mengalami gejala demam, batuk, sesak nafas, hingga kelemahan otot. Pada kasus berat, pasien bisa terganggu saluran pernafasannya, sehingga bisa menyebabkan kematian. Terapi yang ada saat ini masih sangat terbatas, terutama pada kasus berat. Saat ini belum ada terapi yang terbukti efektif. Jika kita menunggu capaian vaksin sampai 70% dari seluruh negara di dunia, tentu masih perlu waktu lama. Perlu strategi pengembangan obat yang cepat dan aman. Tanaman herbal memiliki potensi mengobati. Salah satunya adalah kurkuma longa atau dikenal dengan nama lain kunyit. Kunyit mudah ditemukan di sekitar kita. Di Indonesia, kunyit sering digunakan sebagai suplemen, obat, ataupun jamu. Kunyit ini diduga berpotensi mengobati COVID-19 dan aman dikonsumsi. Pertanyaannya, apakah kunyit berpotensi mengobati COVID-19? Apakah kunyit aman dikonsumsi? Saya, Muhammad Abian Adnan Adaba dari SMP Negeri 1 Surabaya akan membawakan materi berjudul Potensi Kunyit atau Kurkuma Longa untuk mengobati COVID-19 dengan cara melakukan tinjauan pustaka melalui pencarian jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional. Kunyit diketahui mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Ketika diekstrak, kunyit menghasilkan 77% senyawa kurkumin. Kurkumin diketahui memiliki banyak sekali manfaat, yang salah satunya adalah sebagai antivirus untuk beberapa penyakit, mulai influenza sampai HIV. Cara bekerjanya adalah dengan meregulasi replikasi dan transkripsi virus, menghambat perlekatan dan masuknya virus ke dalam sel, serta menginaktivasi struktur-struktur virus. Hebat bukan? Bagaimana dengan potensi antivirus kunyit untuk COVID-19? Beberapa mekanismenya antara lain. Yang pertama, kunyit mampu menurunkan kadar angiotensin, sehingga bisa menekan risiko hipertensi yang merupakan salah satu komorbid untuk COVID-19. Yang kedua, kunyit dapat berikatan langsung pada protein S dari COVID-19 dan reseptor ACE2, sehingga menghambat pelekatan virus pada sel inang manusia. Ketiga, kunyit bisa menghambat protease yang penting dalam replikasi virus. Keempat, kunyit juga sebagai penghambat SARS-CoV-2 Mpro dan 3C-like protease. Dan yang terakhir, kunyit juga mampu memodulasi proses inflamasi sampai respon imunologi dengan potensi membalik edema paru dan jalur yang berhubungan dengan fibrosis paru. Kehebatan kunyit tidak sampai di situ saja. Jika dibandingkan dengan tanaman herbal lain, kurkumin memiliki spektrum hambatan virus terbesar dan paling ekspresif. Harapannya, kurkumin dapat menurunkan jumlah virus dalam sel manusia sehingga bisa mencegah perburukan penyakit. Bagaimana dengan keamanan kunyit? Badan Pengawas Obat Amerika, yaitu FDA, telah menyebutkan bahwa kurkumin aman digunakan sebagai obat. Dosis kurkumin yang aman digunakan adalah 2 kali 1 cangkir, di mana setiap cangkirnya terdapat kurkumin 180 sampai dengan 400 mg. Cara membuatnya, ambil 100 gram rimpang kunyit segar, proses hingga menjadi 5 gram berat kering. Tiap 180 sampai 400 mg-nya bisa dibuat menjadi secangkir minuman. Jadi, secara molekular telah terbukti bahwa kunyit dapat berperan sebagai antivirus COVID-19 karena memiliki spektrum antiviral yang terbesar. Kunyit juga aman dikonsumsi karena memiliki tolerabilitas yang tinggi. Kedepan, masih perlu studi lanjut agar kunyit bisa menjadi salah satu obat fitofarmaka terstandar untuk mengobati COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap lakukan 5M, jaga kesehatan selalu, salah satunya dengan meminum secangkir kunyit segar.